Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan part yang kelima, tepatnya tentang perbandingan berbalik nilai. Oke, masih tetap semangat belajar di rumah karena belajar matematika itu selain menyenangkan, pastinya juga bermanfaat dalam menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baiklah, sebelum kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai, alangkah baiknya kita belajar tentang debit air. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang kecepatan ya. Oke, debit air adalah kecepatan aliran zat cair melewati jarak penampang. Misalnya sungai, pipa, selang, dan seterusnya per satuan waktu. Debit air menggunakan satuan volume per waktu atau mililiter per detik, liter per detik, meter kubik per detik, liter per jam, meter kubik per jam, dan berbagai satuan lainnya. Oke, ini contoh dari penampang ya. Berarti rumus debit air bisa kita tuliskan sebagai D sama dengan V per T. Dan untuk memudahkan mengingat, kita bisa menggunakan bantuan rumus segitiga ini ya. Yang atas ini V, di kiri bawah D dan T. Dengan D adalah debit, V-nya volume, T waktu. Ini adalah konversi satuan dalam debit air. Jadi satuan volume itu 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik sama dengan 1 juta milimeter kubik. 1 mm kubik sama dengan 0,001 cm kubik, 1 cc sama dengan 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Untuk lebih mudahnya kita bisa buat tanggal satuan seperti ini. Jadi yang atas kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Dan sekali turun ini dikalikan 1000 ya, karena ada kubik pangkat 3. Kalau sekali naik itu dibagi 1000. Desimeter kubik sama dengan liter, sentimeter kubik itu sama dengan cc sama dengan mililiter. cc itu sebenarnya juga sentimeter kubik ya, centimeter cubik gitu tulisannya ya, sehingga disingkat cc. Kemudian untuk satuan waktu 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Detik bisa juga sekon ya. Nah, kalau kita buat tanggal satuan seperti ini, jam, menit, detik, sekali turun kita kalikan 60, kalau naik dibagi 60. Oke, ini adalah contoh soal untuk debit air. Kolam mempunyai volume 72 meter kubik diisi air dengan menggunakan selang. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam sampai penuh adalah 5 jam. Berapa liter per detik debit air yang keluar dari selang tersebut? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Karena yang diminta adalah liter per detik, maka kita konversikan dulu satuannya. Volumenya 72 meter kubik kita ubah menjadi liter ya. Kita ingat bahwa 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Sehingga ini kita kalikan 1000 jadi 72.000 liter. Kemudian untuk waktunya sama dengan 5 jam, kita ubah ke detik. 1 jam itu 3600 detik, maka kita tinggal kalikan menjadi 18.000 detik. Kalau sudah, kita tuliskan rumusnya D sama dengan V per T. D sama dengan 72.000 dibagi 18.000. Kita sederhanakan, 18.000 kita bagi 18.000 hasilnya 1, 72.000 dibagi 18.000 hasilnya 4. Sehingga D sama dengan 4 liter per detik. Jadi air yang keluar dari selang adalah 4 liter per detik. Untuk perbandingan berbalik nilai ini seringkali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yaitu antara pekerja, banyaknya pekerja dengan waktu menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan pasti akan lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, antara banyaknya ternak, hewan ternak dengan waktu menghabiskan pakan hewan ternak. Semakin banyak hewan ternak yang dimiliki oleh peternak, maka waktu untuk menghabiskan pakan semakin cepat, jadi semakin sedikit, atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu terkait dengan debit air tadi, yaitu kecepatan dari selang air yang mengalir dalam selang. Jadi semakin cepat maka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi volume yang diinginkan, maka waktunya semakin sedikit atau semakin cepat. Tapi kalau kecepatannya itu lebih lambat, kecepatannya kita turunkan, maka waktu untuk memenuhi kolam atau bak yang akan kita isi air itu pasti butuh waktu lebih lama ya.
ya. Jadi berbalik nilai. Selain itu di perbandingan berbalik nilai kita bisa juga lihat ketika kita menata buku dalam sebuah rak ya. Semakin tebal buku-buku yang kita miliki, maka jumlah bukunya semakin sedikit. Jadi perbandingan antara tebal buku dengan banyaknya buku yang diatur dalam rak. Jadi semakin tebal bukunya, maka bukunya jumlahnya sedikit. Tapi semakin tipis bukunya, maka buku yang ditata di dalam rak akan semakin banyak. Selanjutnya adalah ketika kita memberikan bantuan berupa buku, kemudian makanan atau apa ya. Jadi perbandingan antara banyaknya orang yang menerima bantuan dengan bagian yang dia terima. Jadi semakin banyak orang yang kita berikan bantuan, maka masing-masing orang tadi bagiannya semakin sedikit. Selanjutnya, perbandingan antara kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh untuk sampai ke tujuan. Jadi kecepatannya tinggi, maka waktu tempuhnya semakin sedikit atau sebaliknya. Selanjutnya, supaya lebih paham, agar lebih memahami perbandingan berbalik nilai, perhatikan tabel berikut tentang kecepatan dalam satuan kilometer per jam dan waktu tempuh dalam satuan jam. Jadi kalau kecepatannya 10, maka butuh waktu 24 jam untuk bisa sampai tujuan ya. Kalau kita kalikan 10 kali 24 sama dengan 240. Kalau kecepatannya itu 20 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah 12 jam. Kalau kita kalikan 20 kali 12 adalah 240. Nah ini hasil kalinya sama ya. Kemudian kalau misalnya kecepatannya 40 km per jam, maka untuk mencari waktu tempuhnya adalah kita 240 kita bagi 40, hasilnya 6 ya. Kalau misalnya kecepatannya 60, maka 240 kita bagi 60, maka kita dapatkan 4. Nah, bagaimana kalau waktu tempuhnya 3 jam? Nah, kita caranya mikir adalah 240 kita bagi 3 sehingga mendapatkan 80. Ya, dan kalau waktunya 2 jam, maka kecepatannya ditambahi lagi, yaitu 240 kita bagi 2 sama dengan 120. Jadi kalau pada tabel perbandingan berbalik nilai itu hasil kali besarannya itu sama. Jadi hasil kali besarannya sama. Beda ketika perbandingan senilai. Yang sama adalah perbandingannya atau rasionya. Sedangkan kalau berbalik nilai hasil kalinya yang sama ya. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Definisi perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran. Jika salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil atau sebaliknya. Dan perbandingan berbalik nilai bisa kita nyatakan dengan 3 cara, yaitu tabel, grafik, dan persamaan. Bentuk umum persamaan dari perbandingan berbalik nilai adalah XY sama dengan K, atau Y sama dengan K per X, dengan K adalah konstanta perbandingan. Oke, ini contohnya adalah tabel perbandingan kecepatan rata-rata X dalam kilometer per jam, sedangkan Y-nya adalah waktu dalam jam ya, dan dituliskan pula pasangan berurutannya. Jika kita cermati, hasil kali dua besarannya itu sama dengan 480 ya. Baik itu 80 kalikan 6, 75 kali 6,4, kemudian 60 kali 8, 40 kali 12 itu menunjukkan hasil yang sama, yaitu 480, dan inilah yang dimaksud dengan konstanta perbandingan. Jadi kalau cirinya tabel perbandingan berbalik nilai adalah hasil kali dua besarannya itu adalah sama. Oke, yang berikutnya cara yang kedua kita nyatakan dengan grafik. Pada grafik perbandingan berbalik nilai, kalau kita dari tabel ini kita buat grafiknya. Jadi yang pertama 80, X-nya 80, Y-nya 6. Kemudian untuk X-nya 60, Y-nya adalah 8. Dan untuk yang 40, X-nya 12. Ya ini, maka grafiknya berupa garis lengkung dan tidak melalui 0,0 ya. Jadi grafik perbandingan berbalik nilai itu berbentuk garis lengkung dan tidak melalui titik 0,0. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu persamaan. XY sama dengan kita kalikan X dan Y-nya ya. Jadi 80 kali 6 misalnya 480. Jadi XY sama dengan 480 atau Y sama dengan 480 per X. Agar lebih mantap kita selesaikan soal di BSI halaman 48 di Ayo Kita Berlatih 5.5 nomor 1. Tentukan apakah tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan berbalik nilai, jika iya jelaskan. Kita mulai dari yang A, kita kalikan dulu XY-nya, itu 16, kemudian kita kalikan lagi 6 kali 14 84, 8 kali 32 adalah 256. XY-nya tidak sama, maka yang A ini bukan perbandingan berbalik nilai.
Kemudian yang B juga begitu, kita kalikan XY, 2 kali 8 16, 3 kali 6 18. Ini sudah beda ya. Maka yang B juga bukan perbandingan berbalik nilai. Yang C kita kalikan lagi, 3 kali 12 36, 6 kali 24 144 sudah tidak sama. Maka yang C ini juga bukan perbandingan berbalik nilai. Kita selidiki yang D, kita kalikan 2 kali 6 12, 1 kali 12 12, 4 kali 3 12. Konstanta perbandingannya sama, jadi tabel D menunjukkan perbandingan berbalik nilai karena hasil kali XY atau konstanta perbandingannya sama. Soal berikutnya masih di BSE halaman 48 di Ayo Kita Berlatih 5.5 nomor 3. Pak Fatkur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan atau kuli bangunan. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal. Karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk Pak Fatkur sendiri, selama 2 bulan sampai selesai finishing. Untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Fatkur sanggup menyelesaikan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pak Fatkur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Nah, sekarang coba kalian duga berapa lama yang dibutuhkan oleh Pak Fatkur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah yang ukurannya sama seperti yang dijelaskan di atas. Jika pelanggan Pak Fatkur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi kondisi ini menunjukkan perbandingan berbalik nilai, yaitu antara banyaknya pekerja dan waktu menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau 2 bulan itu cukup diselesaikan 5 orang. Jika 1 bulan itu diselesaikan oleh 10 orang. 10 orang kita tahu dari Pak Fatkur dan 9 temannya. Yang ditanyakan adalah 25 hari, ini butuh berapa orang? Oke, kita konversi dulu yang 1 bulan. 1 bulan itu adalah 30 hari. Jadi kalau 30 hari kita butuh 10 tukang, 10 orang. Kalau 25 hari, maka nah ini adalah perbandingan berbalik nilai. Sehingga kita ingat kalau perbandingan berbalik nilai itu hasil kalinya selalu sama. Jadi 30 kali 10, 300 harus sama dengan 25 kita kalikan X. Jadi cara mendapatkan X-nya adalah 30 dibagi 25 kali 10. Atau 30 kali 10 dibagi 25, boleh begitu ya. Selanjutnya kita sederhanakan dulu. Yang 25 kita bagi dengan 5, itu hasilnya 5. 10 kita bagi 5, hasilnya 2. Kemudian yang 30 dan 5 kita sederhanakan lagi. 5 bagi 5 adalah 1, 30 dibagi 5 adalah 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 12 orang. Jadi pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut adalah 12 orang. Selanjutnya kita bahas soal ini ya, ini soal ujian nasional 2 tahun yang lalu. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 100 hari oleh 15 pekerja. Setelah bekerja 30 hari, pekerjaan dihentikan 20 hari. Jika kemampuan setiap pekerja sama, berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar pembangunan selesai tepat waktu? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi kalau 100 hari itu butuh 15 orang pekerja. Setelah bekerja 30 hari, berarti sisa waktunya 70 hari ya. 15 orang pekerja cukup, tapi masalahnya libur 20 hari, sehingga waktu yang tersisa adalah 50 hari. Padahal inginnya pekerjaan ini selesai tepat waktu. Nah, otomatis kita harus nambah pekerja, karena waktu penyelesaiannya itu kita perkecil, semakin turun, maka tenaganya harus kita tambah. Sehingga menyelesaikannya adalah 70 kali 15 dibagi 50 ya. Hasilnya adalah kita sederhanakan dulu 50 dengan 70 ini nolnya kita sederhanakan ya. Kemudian 15 kita bagi 5, 3, 5 dibagi 5 adalah 1. Sehingga hasil akhir adalah 21 orang. Nah, 21 orang kita sudah punya pekerja 15 orang. Jadi tambahan pekerjanya adalah 21 dikurangi 15. Hasilnya adalah 6 orang. Jadi perlu 6 orang pekerja tambahan agar pembangunan selesai tepat waktu. Selanjutnya kita bahas soal di Ayo Kita Menalar BSE halaman 45. Nomor 4. Maria mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 12 hari. Sedangkan Laila mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 15 hari. Apabila mereka bekerja sama, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Oke, ini alternatif penyelesaiannya.
Maria dalam satu hari bisa menyelesaikan 1/12 pekerjaannya. Jika Laila menyelesaikan 1/15 pekerjaannya dalam satu hari ya. Kalau mereka bersama-sama, maka kita tambahkan 1/12 ditambah 1/15. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu KPK dari 12/15 adalah 60. 5/60 ditambah 4/60, hasilnya adalah 9/60. Nah, agar selesai maka butuh waktu sebanyak selama ya. Ini tinggal kita bagi. Jadi 1 dibagi 9/60. Seperti tadi ya. Kalau dari jam ke menit itu kan dikalikan 60. Kalau menit ke jam ya tinggal kita balik 1/60. Sama dengan ini. Jadi 1 dibagi 9/60. Kita masih ingat bahwa kalau pembagian pecahan itu 1 kali 60/9 ya. Menjadi kali tapi dibalik, sama dengan 60/9. Kita sederhanakan, 9 dibagi 9 3, 60 dibagi 3 adalah 20, sehingga 6 2/3 hari. Jika satu hari kita anggap 24 jam, maka 6 2/3 hari itu sama dengan 6 hari 2/3 kali 24 jam ya. Kita sederhanakan 3 bagi 3 1, 24 dibagi 3 8, sehingga dengan 6 hari 16 jam. Jadi butuh 6 hari 16 jam untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara bersama-sama. Kesimpulannya, dalam video pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang debit air. Adalah kecepatan aliran zat cair melewati jarak penampang, misalnya sungai, pipa, selang, per satuan waktu. Rumusnya D sama dengan V per T, dengan D-nya debit air, V-nya volume, dan T adalah waktu. Bisa juga kita gunakan bantuan segitiga untuk memudahkan mengingat rumus ya. Selanjutnya kita juga belajar tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan dua besaran. Jika salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil atau sebaliknya. PBN bisa kita nyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan tabel, grafik, dan persamaan. Kalau tabel itu tadi hasil kali XY-nya sama. Kalau grafik bentuknya garis lengkung tidak melalui 0,0. Kalau persamaannya adalah XY sama dengan K atau Y sama dengan K per X. Oke, bismillah, tetap optimis, semangat belajar karena Allah, manjada wajada. Semoga Allah mempermudah kalian dalam meraih cita-cita kalian ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.